adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Perkenalkan, nama kakak Federica Anissa Yuliana, kerap dipanggil Kak Sasa. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan sebuah cerita Alkitab dari Perjanjian Lama, yakni tentang Raja Salomo yang meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya nih, siapa sih Raja Salomo itu dan apa saja kebijaksanaan yang diminta dari Raja Salomo? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini terus ya. Di sini kakak sudah menyediakan 3 gambar, di mana gambar-gambar ini nanti tujuannya untuk membantu pemahaman adik-adik semua dalam mengetahui dan menikmati alur ceritanya. Jadi, Raja Salomo itu adalah orang yang bijaksana. Jadi, Raja Salomo itu anak dari Raja Daud. Raja Salomo adalah orang yang bijaksana dan ia mendapatkan kebijaksanaannya itu dari Tuhan. Juga, Raja Salomo adalah raja yang terkaya yang mempunyai istri banyak. Dan selain itu semua, Raja Salomo adalah raja yang patuh akan Tuhan. Oke adik-adik semua, pada zaman Raja Daud atau Raja Salomo, jadi pada zaman dahulu kala, dah lama sekali, pada saat menjelang kematian Raja Daud, ia terbaring di tempat tidur. Di situ Raja Daud berbicara kepada anaknya, yakni Raja Salomo. Raja Daud berpesan kepada Raja Salomo untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan itu yang seperti apa sih? Sudah pastinya hidup yang seperti diinginkan Tuhan. Raja Daud ingin Raja Salomo hidup menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi agar kepemimpinannya juga berjalan dengan mulus, dengan baik. Jadi Raja Salomo diminta oleh ayahnya, yakni Raja Daud, untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan itu sendiri. Oke, adik-adik, setelah Raja Salomo diberikan pesan oleh ayahnya sebelum kematian ayahnya, Raja Salomo menunjukkan segala kasihnya kepada Tuhan dengan mengikuti segala ketetapannya. Dan pada suatu hari, Raja Salomo ini pergi ke Gibeon, di mana Gibeon ini adalah tempat seperti altar atau tempat pembakaran kurban atau tempat mempersembahkan suatu persembahan. Jadi Raja Salomo pergi ke Gibeon itu untuk mempersembahkan suatu korban bakaran. Persembahan ini yang dimaksud ialah persembahan diri Salomo, kebijaksanaan atau kerelaan hati Salomo untuk benar-benar mengikuti Tuhan. Dan Salomo masih sering mempersembahkan kurban di Gibeon tersebut karena tempat ibadah yang terkenal pada zaman Raja Salomo kala itu ialah Gibeon. Nah, dan seperti biasanya, Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban bakarannya di mezbah. Pada suatu malam ketika Salomo tidur, dia didatangi oleh Tuhan dalam mimpinya. Oke adik-adik, ini adalah contoh gambar di mana ketika Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan suatu kurban bakaran. Jadi ini Raja Salomo dan ini kurban bakarannya. Dia memberikan kurban bakarannya kepada Tuhan untuk senantiasa memuji kemurahan dan kebaikan Tuhan. Lalu setelah Salomo selesai mempersembahkan kurban bakarannya, Salomo pergi tidur. Ini contoh gambarnya ya. Salomo mulai tertidur dan pada saat ini juga Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo lewat mimpi. Dan di situ juga dalam mimpi Salomo Tuhan berkata, "Salomo, mintalah apapun yang kau inginkan dan akan kuberikan kepadamu."
Lalu si Salomo ini menjawab dalam mimpinya, "Tuhan, Engkau sangat mengasihi ayahku Daud. Tuhan telah mengangkatku menjadi raja menggantikan ayahku dan aku masih sangat muda. Aku juga tidak tahu cara memerintah apa yang nantinya akan Tuhan berikan kepada saya, kepada Raja Salomo ini. Lalu, aku berada di dalam suatu bangsa yang tak terhitung jumlahnya. Sebab itu, Tuhan, berikanlah aku kebijaksanaan, agar aku dapat memerintah bangsa ini dengan adil, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat." Jadi, itu adik-adik, apa yang Salomo katakan dalam mimpinya ketika dia ditanyai oleh Tuhan, ketika Tuhan menanyai dia, apa mau Salomo itu. Lalu dalam mimpi itu, atas jawaban yang diberikan kepada Salomo, Tuhan sangat senang. Kenapa senang? Karena di situ Salomo tidak meminta kekayaan ataupun meminta untuk dirinya diberikan umur panjang, diberikan kekayaan yang sangat melimpah. Tuhan senang karena Salomo meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Salomo dalam mimpinya ini tadi, "Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan dari siapapun. Bahkan yang tidak kau minta akan kuberikan juga padamu seumur hidupmu. Kau akan kaya dan dihormati melebihi raja manapun. Dan jika engkau menasihatiku seperti ayahmu Daud, akan kuberikan umur yang panjang kepadamu." Jadi, dari kebijaksanaan yang diminta Salomo itu tadi, adik-adik, Tuhan itu senang karena Salomo tidak meminta kekayaan atau tidak meminta umur panjang. Tapi dengan jawaban yang diberikan Tuhan, selain diberikan kebijaksanaan, Salomo akan diberikan umur yang panjang dan juga kekayaan itu tadi tanpa Salomo minta. Nah, setelah mendengar jawaban Tuhan tadi itu, Salomo masih dalam keadaan bermimpi ya adik-adik, dan kemudian tiba-tiba Salomo terbangun, tersadar dari mimpinya. Dia heran, wah ternyata aku cuma mimpi. Dan dari mimpi itu Salomo kemudian sadar dan dia menyadari bahwa Tuhan akan benar-benar hadir dan akan benar-benar memberikan apa yang ia minta. Lalu pada kemudian hari Salomo kembali ke Yerusalem, ia kembali mempersembahkan kurban-kurban bakaran di sana bersama para pegawainya. Oke, selesai pada kisah mimpi Salomo di mana ia didatangi oleh Tuhan dalam mimpinya. Kemudian pada suatu hari ada dua wanita yang datang kepada Raja Salomo. Nih, di sini ada dua wanita datang kepada Raja Salomo. Dan salah satu dari mereka berkata, "Ya tuanku, saya dengan wanita ini tinggal serumah. Tidak ada orang yang lain yang tinggal bersama kami. Beberapa hari yang lalu, saya melahirkan anak laki-laki. 2 hari kemudian, wanita ini melahirkan anak laki-laki juga." Jadi, dua wanita ini datang kepada Raja Salomo untuk meminta sebuah keadilan, di mana dua wanita ini sama-sama memiliki seorang anak laki-laki, dan satu di antara perempuan ini adalah ibu kandungnya. Permasalahan di sini ialah di mana salah satu ibu dari anak laki-laki tidak sengaja menindih anak laki-lakinya sampai meninggal, sehingga dia melakukan perbuatan curang. Salah satu dari dua perempuan ini mengambil bayi milik temannya dan dijadikan kepunyaannya. Lalu ketika ibu yang satunya menyadari bahwa bayinya ditukar, dan ketika ingin menyusuinya, ibunya sadar, wah ternyata anak ini sudah mati karena ditukar tadi.
Dan di hadapan Raja Salomo ini, kedua wanita ini bertengkar. Mereka saling mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Bohong, kata wanita lainnya. Yang hidup itu bayiku, yang meninggal itu bayimu. Seterusnya, kedua wanita ini berbicara satu sama lain seperti itu. Dan satu wanita lagi meminta kepada Raja Salomo untuk memberikan keputusan atau untuk menengahi kedua wanita ini, untuk memberikan jawaban atas apa yang seharusnya menjadi hak milik seorang ibu. Kemudian Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Raja Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan setengah kepadanya yang satu dengan setengah lagi kepadanya yang lain." Maka kata wanita yang adalah ibunya. Jadi 2 wanita ini, satu di antaranya adalah ibu kandungnya. Dan katanya seperti ini, "Ya tuanku, jangan penggal anak itu. Berikan saja kepada wanita itu." Wanita itu berkata begitu karena ia sangat mencintai anak yang hendak dipenggal itu tadi. Tetapi wanita lain berkata, wanita yang satu ini berkata, "Penggalah agar kami tidak dapat memilikinya." Tetapi Raja Salomo menjawab dengan kebijaksanaannya, "Berikanlah bayi itu kepada wanita yang pertama. Jangan sekali-kali membunuh dia, karena dialah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan yang diberikan oleh Raja Salomo itu, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab orang Israel di situ melihat bahwa Allah telah benar-benar memberikan hikmat kepada Salomo untuk memberikan suatu kebijaksanaan yang berakal budi, yang masuk akal. Jadi, adik-adik dapat kita ketahui di mana letak kebijaksanaan Raja Salomo ketika dihadapkan kepada situasi yang sulit, di mana 2 perempuan ini tadi menghadap kepada Raja Salomo, saling bertengkar dan meminta sebuah keputusan. Oke, adik-adik, disitulah tadi kisah hikmat Salomo pada waktu mengambil keputusan selesai, di mana Salomo menyadari bahwa dirinya diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk memberikan keputusan pada saat yang genting atau pada saat yang sulit seperti itu. Dan pada waktu itu juga Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat luas dan amat banyak dari segala hikmat orang-orang lainnya. Dan di situ pula adik-adik kita dapat belajar dari Raja Salomo yang bijaksana, di mana kita dapat berpikir dahulu dan juga memohon pertolongan dari Tuhan, memohon kebijaksanaan dari Tuhan sebelum memberikan keputusan. Sehingga apa yang kita berikan juga dapat menyenangkan hati orang. Oke, sekian cerita Alkitab dari kakak. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan adik-adik sekalian bisa menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!